Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Rahmasari dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan membuat video pembahasan tentang interaksi negara maju dan negara berkembang. Nah, di sini saya ngambil contoh negara majunya yakni negara Australia, dan contoh negara berkembangnya yakni negara kita sendiri, yakni negara Indonesia. Yuk langsung aja simak videonya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yakni negara maju. Sejarah Australia sebagai negara maju. Pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh suku Aborigin. Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke benua Australia adalah orang-orang Belanda. Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia, sehingga benua ini pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Nah, selanjutnya, setelah ditemukan oleh penjajah Belanda pada tahun 1606, separuh timur Australia diakui sebagai milik Britania pada tahun 1770 dan mulai dimiliki sejak penutupan koloni terakhir di New South Wales yang secara resmi dimiliki pada 7 Februari 1780. Populasi bertambah secara statis selama beberapa dasawarsa, dan sampai pada tahun 1850 sebagian besar benua sudah dijelajahi, dan setelah itu didirikanlah 5 koloni mahkota lagi yang pemerintahan mandiri. Pada 1 Januari 1901, kelima koloni ini berubah menjadi federasi dan didirikanlah Persekutuan Australia. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama, yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Wow, keren ya. Australia berperingkat tinggi perbandingan kinerja antar bangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil, dan juga hak-hak politik. Australia adalah anggota dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20 ekonomi utama, negara-negara persemakmuran, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, itu tadi sejarah Australia sebagai negara maju. Selanjutnya kita bahas yakni negara berkembangnya, yakni Indonesia. Kita bahas sejarah Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Wow, banyak banget ya Indonesia, pasti kita juga semua tahu. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemarajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan Hold me close till I get up. Time is barely on our side. kerajaan-kerajaan
pada awal abad keempat hingga abad ke-13 Masehi, diikuti oleh para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk monopoli perdagangan rempah-rempah Maluku. Semasa era penjelajahan Samudra tersebut, berdasarkan rumpun bangsa atau ras, Indonesia terdiri dari bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang tersebar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara spesifik itu seperti suku bangsa Jawa ya. Selanjutnya, selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia termasuk terbesar di Papua. Terus selanjutnya juga hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Nah, sektor jasa Indonesia juga menjadi penyumbang terbesar di PDB milik Indonesia ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang memiliki potensi sangat besar, tapi karena mungkin memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, sehingga kita masih terbatas untuk menjadi negara maju. Jadi makanya itu meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, kayak kemiskinan, korupsi yang merajalela. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Indonesia masih menjadi negara berkembang gitu. Nah, selanjutnya kita bahas interaksi antara negara maju dan juga negara berkembang ya. Nah, interaksi antara negara maju dan negara berkembang itu salah satunya bisa dilakukan dengan kerjasama. Nah, kerjasama antara negara maju dan negara berkembang di dunia itu biasanya digambarkan dengan istilah hubungan kerjasama utara dan selatan atau bahasa istilah Inggrisnya North-South Cooperation. Istilah utara itu untuk digunakan untuk negara-negara maju, dan istilah South selatan itu dipakai untuk maju pada negara-negara yang berkembang. Meskipun Australia Selatan, Australia itu kan di belahan bumi selatan, Australia juga termasuk ke dalam negara-negara yang negara maju gitu ya. Jadi macam negara-negara yang berada di utara seperti itu. Langsung kita bahas kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan juga Australia dan Indonesia dalam berbagai bidang. Interaksi antara Australia dan juga Indonesia itu yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan Indonesia. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program kemitraan senilai 100 juta dolar Australia atau sekitar 800 miliar. Wow, besar ya. Itu adalah suatu kerjasama yang sangat menguntungkan Indonesia juga. Selanjutnya, selain itu, saat ini juga telah terjalin kemitraan antara Australia dan Indonesia di dalam penanggulangan permasalahan penyakit mata di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yakni bidang ekonomi. Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua arah telah meningkat menjadi 25% selama tahun 2000 hingga 2002. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Nah, ada dalam bidang ekonomi itu ya, ada namanya AECP gitu ya. Nah, itu namanya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau bahasa diterjemahkannya adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia. Itu adalah suatu interaksi ekonomi antara Indonesia dan Australia yang begitu membuat Indonesia kuat interaksinya dan juga memiliki hubungan baik dengan Australia. Selanjutnya adalah bidang pariwisata. Sejak awal 1970-an, Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan provinsi yang paling dikenal oleh bangsa Australia sana dan juga baik, segitu aja dari penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah ucapan kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.